waktunya aplikasi clear code, waktunya happy, waktunya ngerosting. Aku kemarin di roasting spray gun kok kayak semprotan obat nyamuk yo. Emang tempatnya pinggir sungai itu banyak nyamuknya. Kalau kita nggak buat seperti gini, obat nyamuk seperti gini, nanti malam tidurnya nggak nyenyak. Kalau kita buat seperti gini kan malam tidurnya nyenyak karena dekat sungai banyak nyamuk. Oke, tak lihati ledul gembus spray gunnya sudah ganti. Kemarin tak roasting, waduh, aplikasi media selebar itu, terus pakai spray gun kecil. Sekarang panel kecil pakai spray gun kecil. Ya gitu, spray gun itu ya dipakai, jangan cuma disimpan aja. Enggak kalau beranak. Jadi spray gun gue ya ditok nih. Jadi temennya biar supaya ngelihat tuh aplikasimu seperti apa, gayanya seperti apa, terus hasilnya bagaimana, kan juga penasaran kita ya. Jadi nggak cuman edit potong-potong cepat habis itu ternyata hasil yang ditampilkan hasil vlog hutan, hasil polesan, itu kan namanya nggak apa ya, nggak real ya, atau ya nggak apa ya istilahnya lah, manipulasi hasil karya. Jadi apapun hasilnya ya ditampilkan. Ada yang cari gara-gara. Waktunya kita bantai. Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Semoga pada lancar berkah segala urusannya. Sing lagi ngreges semoga segera diberi kesehatan. Yang lagi ada susah semoga segera diberi hilang susahnya. Yang lagi yos pokoknya ndak enak semoga segera diberi yang enak-enak. Oke, kita lanjut. Kali ini kita bakal roasting Lek Gembili. Tapi soal roasting merosting nanti kita ambil di detik-detik yang lebih tepat. Aku seneng ini ki wayah ngedit terus ono bayangan yang menjengkelkan begini. Aku suka, semangat ngono lo Besti. Oke, ini kita bakal eksekusi 3 panel, fender kanan kiri, kemudian kap mesin. Ini panel kita pretelin. Sebenarnya di bagian lain kendaraannya dicat full, meski fokus di bagian luar tapi kerjaannya harus rapi. Soal gimana perjalanan kerjaan yang ini bakal kita coba nanti dokumentasikan di video tersendiri mulai awal hingga akhir. Oke, lanjut. Untuk kali ini panel yang kita tembak seukuran fender kanan kiri dan ada kap mesin. Ini kendaraan BMW E46, kap mesinnya kayak lapangan golf ya Besti ya, jadi lebar banget. Kalau Lek Gembili kemarin mulai sentil-sentil spray gun kok ya dipakai. Oke, kali ini untuk ya sedikit menanggapi dia biar ndak terlalu istilahnya gitu kemoncolen ya Besti ya. Kemoncolen iki apa mbuh. Untuk nembak cat kita pakai yang SATA 5000 HVLP WSB, agak panjang. Si WSB ini punya nozzle yang unik. Rata-rata spray gun SATA dia nozzle-nya kalau nggak 10, 1,1, 12, 13, 14 dan 15 dan seterusnya. Nah, untuk si WSB ini unik. Dia mulai generasi 4000, 5000. Kalau yang ada kode WSB, nozzle-nya ukuran 1,25. Ada nanggungnya. Kenapa? Dari literasi yang kami pelajari, untuk SATA HVLP dengan kode WSB begini dia didevelop untuk aplikasi nembak cat yang lebih dispesialkan untuk material waterborne base coat. Jadi cat apa yang basicnya dari air. Yo termasuk salah sijine cat tembok, cat pagar dan jadi kalau di negara maju sudah pada pakai cat yang bukan solvent base tapi dia water base. Solvent base ini cat minyak, gampangnya gitu. Dia unsur pengencernya terus bahan baku yang dipakai itu cenderung
pakai minyak ya, secara umum kayak yang banyak kita jumpai di market Indonesia, di toko-toko deket area kita. Nah, ini solvent base, dia butuh pengencer yang berupa thinner. Kalau yang water base pengencernya pakai air. Mengenai detail water base kayak gimana, saya masih perlu banyak banget belajar, baca-baca literasi. Jadi sementara informasi yang kami sampaikan ya memang segini dulu taunya. Semoga nanti ada bahasan tersendiri, ada tambahan pengetahuan, jadi kita bisa ya sedikit banyak istilahnya gitu wisata, istilahnya gitu, kita bisa berkelana ke sana kemari lewat imajinasi dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng tentang water base ataupun solvent base dan lain sebagainya. Untuk kali ini intinya spraycan yang kita pakai, kenapa pilih si WSB yang dia karakternya meski dibuka full wide open gitu, jarum dibuka pol, dia semburannya tipis tapi menyebar dengan cukup rata. Jadi pattern yang dia punya lebih lebar dari yang non water base sedikit yang kami tahu. Tujuannya apa? Untuk bikin hasil tembakan cat bisa setipis mungkin tapi warnanya mudah nutup. Nah, kenapa di panel ini kita pakai alat yang seperti ini? Karena panel ini tidak dikerok sebelum kita eksekusi. Nah, sebelumnya kami jumpai cat yang ada di panel ini ya kurang sedap gitu. Jadi waktu ditembak epoksi yang pertama dia masih kelihatan mulau dan pokoknya bahaya kalau misal dikasih tembakan cat yang cenderung basah. Karenanya kita pilih si WSB untuk bisa mendapatkan hasil tembakan cat yang cukup rata, cukup bagus nutup warnanya, tapi dengan proses setipis mungkin. Dengan kondisi latar belakang panel yang seperti itu, yang resiko banget muncul keriting atau minimal muncul pulau ketika kita tembak mode setnya cenderung basah dan tebal, akhirnya kalau teman-teman perhatikan di lapis awal tadi pertama kita nembak, spraycan tidak kita buka full wide open, cukup di sekitaran 1,5 ulir apa 1,75 ulir. Pressure kita sedikit tinggiin ya, main sekitar 1,5 bar. Kalau di 5000 WSB ini udah kenceng banget. Nah, kemudian baru di lapis berikutnya kita kasih full wide open dengan jeda dari tembakan pertama ke tembakan berikutnya cukup panjang, sekitar 10-an menit. 3 kali lapis ya, gampangnya gitu. Dia catnya warna sudah nutup dengan cukup bagus. Alhamdulillah sudah tidak terlihat gejala mengerikan macam kayak muncul pulau dan lain sebagainya. Hasilnya kita dapat lapisan cat yang cukup tipis tapi warnanya sudah nutup dengan cukup ideal. Jadi seperti ini, siap untuk lanjut proses tembak clear coat. Ini detik-detik menuju pembantaian. Oke, clear coat yang kita pakai si Auto Glue 2010. Kenapa pakai yang ini? Karena ya kami suka. Jadi si Auto Glue ini sebenarnya salah satu produk favorit kami dari tahun 2016-an ya. Bahkan dulu di area dekat kami sulit menjumpai Auto Glue yang 2010. Kita sempat untuk sekedar bisa mendapatkan si 2010 dulu masih beli di Surabaya di distributornya langsung. Yang banyak beredar di market sini dulunya yang 4010. Nah, kami bukan penggemar clear coat 41 ya pada dasarnya. Jadi sampai dibela-belain cari ke Surabaya. Kalau keinget zaman-zaman itu, wes banyak yang bilang kalau kami termasuk wong edan ya.
Tapi ya gimana lagi, istilahnya gitu, kecantikan tetap butuh usaha lebih. Untuk sebuah hasil yang kami inginkan ternyata butuh ya perjuangan yang tidak ringan. Syukurnya sekarang sudah gampang kita jumpai si 2010-nya Autoglue ini di toko-toko deket sini. Jadi tidak perlu sampai ke Surabaya lagi. Nah, karena kita sudah lama pakai ini produk, akhirnya kita sampai sedikit banyak punya kesimpulan. Kalau teman-teman pengen dapat hasil yang jos gandos ketika pakai si Autoglue 2010 ini, thinnernya usahakan main di sekitaran 15-20%. Kalau yang dijadikan patokan volume, misal 21 gitu, thinnernya kira-kira setengah dari hardener atau setengah lebih sedikit. Jadi kalau setengah itu 50%-nya hardener, ya kasih maksimal di 70% dari hardener. Gampangnya misal teman-teman bikin racikan clearnya 1 liter dan hardenernya 500 mili, thinnernya kasih sekitaran 300-an mili. Sepertinya kental. Sepertinya waktu ditembakkan gitu kayak kurang enak gitu ya, kurang bisa langsung terlihat basah ke panel. Tapi ketika teman-teman bisa mengusahakan racikan tersebut untuk nicely laced down ke panel, alias bisa nempel bagus, halus, terlihat mempesona ke panel, saat itu juga waktu kita selesai nembak clear coat, teman-teman melihat hasil tembakannya halus, rata, rapet gitu. Dari yang kami jalani, si 2010 ini mau sampai seminggu, 2 minggu tanpa dipoles, dia bakal tetap anteng kinclongnya, ndak banyak ngedrop ya. Dengan catatan proses di sebelum nembak clear coat sudah benar, jadi termasuk epoksinya cukup kering, cat yang kita tembak tidak over tebalnya, kemudian jeda antara selesai ngecat sampai nembak clear coat dia tidak kurang lama gitu. Jadi gampangnya catnya sudah cukup kering ideal baru kita tembak clear coat ya. Kalau pakai cat PU dengan proses 3 kali tembak, jeda antar lapis waktu nembak cat, misal dari lapis pertama ke lapis kedua kasih jeda 5-8 menit. Kemudian dari lapis kedua ke lapis ketiga kasih jeda ya sama 5-8 menit. Kemudian setelah kita nembak cat kasih jeda sekitar 20, 25 atau bahkan 30-an menit baru dilanjut tembak clear coat. Nah ini istilahnya gitu prosesnya ideal versi kami. Nah kemudian teknis nembak clear coatnya usahakan dari lapis pertama langsung basah. Kalau hanya pakai mode 2 lapis. Seperti yang teman-teman lihat di acara ini kita pakai spregannya si SATA 1500 RP nozzle 1,3. Setting kita buka full wide open. Jarum dibuka pol, pattern dibuka pol, pressure kita main di sekitaran 2 bar. Kenapa pakai 2 bar? Ya buat gambaran ke teman-teman, ketika main dengan mode seperti ini, kira-kira gambaran hasilnya akan kita lihat nanti setelah acara joget tembak clear coat. Nah, untuk nembaknya sendiri seperti yang kita sampaikan dari awal, kalau pakai 2 lapis mode yang diambil dari awal hajar basah. Jangan banyak jeda, ndak usah banyak flash off versi kami ya, karena ini clear coatnya masuk kategori kental dengan racikan thinner ya sekitaran 20-an% gitu. Si 2010 ini masuk kategori kental. Flash off antar lapis versi kami tidak perlu sampai 5 menit atau bahkan 10 menit. Kenapa? Ketika pakai flash off yang terlalu panjang, nanti malah bikin antara lapis pertama dan lapis kedua kurang bisa berpelukan dengan erat, kurang bisa lumer dengan cukup baik, lumer menjadi satu ke permukaan panel. Nah,
Karenanya di acara ini kita mengusahakan tembak clear coat-nya tidak pakai jeda terlalu panjang. Misal tadi teman-teman lihat di fender, kita nembak fokus di area pinggir-pinggir dulu, setelah itu tembak bagian tengah, maksudnya di panel bukan pinggir-pinggir ya. Selesai kita nembak panel yang utama, langsung lari ke bagian pinggir-pinggir, tembak basah, langsung lanjut ke bagian panel utama, tembak basah lagi. Bahkan di lapis kedua, kalau teman-teman lihat, ritme gerak kita sedikit dibikin lebih lambat dari yang lapis pertama, tujuannya untuk nambah daging. Nah, perkara apakah ndak resiko mewek? Kalau teman-teman sudah bisa menyatu dengan alat yang dipakai, apapun itu spregannya, ketika teman-teman sudah bisa klik gitu, biasanya akan cenderung lebih ya aman dari resiko misal mewek. Yang kedua, ketika teman-teman sudah klik, sudah merasa nyaman dengan rasio racikan clear coat yang dipakai, misal yang kali ini kita pakai si 2010, kita sudah kenal banget dia performanya seperti apa ketika diracik dengan rasio thinner sekian, kita pilih pakai thinner antara 15-20%, nanti nembaknya, eksekusinya macam kayak begini, mau ndak pakai jeda yang terlalu panjang, kita pede aja, bakal aman dari resiko mewek ataupun juga popping. Oke, berhenti sebentar yo, besti yo, waktunya kita roasting. Oke, balik ke soal lek gembili. Aku rasane bahagia ngono nek ndelok wong iki tak roasting iki. Kan waktu dia ngasih keterangan kalau 2 panel yang terakhir ini dikasih mode full wide open, kalau saya lihat dia itu dari gesturnya, dari gerak tubuhnya, dari bahasa tubuh yang dia sajikan, itu terlihat ada kebimbangan waktu mau narik trigger, ada kebingungan waktu mau nembakin clear coat ke panel. Jangan-jangan ini nanti terlalu basah, jangan-jangan ini nanti bakal ada mewek, dan wis pokoknya intinya dia untuk mode full wide open itu masih kayak terintimidasi, terhantui sama performa spregannya. Nah ini terlihat ya dia mau nembak itu masih toleh mikir. jangan-jangan jadi kaya wong arepe nyebrang ning kene perempatan sing rame ngono besti. Toleh. Jangan-jangan nanti bokongku kesenggol apa iki jenenge bokonge bemo. Dan ternyata dia ya untungnya jujur meskipun itu pahit buatnya, mengakui kalau ada yang mewek di tembakan clear coat yang dia jalani. Bahagia ngono rasane aku ndelok lek gembili iso tak bantai ngene iki. Oke, balik ke acara kali ini. Jadi versi kami, kenapa kami menyampaikan tadi di obrolan yang sebelum ini, teman-teman butuh untuk klik, teman-teman butuh untuk kenal banget dengan senjata pusaka yang teman-teman pakai. Kemudian teman-teman juga butuh paham betul karakter bahan baku yang teman-teman pakai. Ini semata-mata untuk membuat kita nyaman, untuk membuat kita pede ketika kita eksekusi nembak cat, nembak clear coat ke permukaan panel, terutama clear coat ya. Kalau kita tembak nanti terlalu basah, takutnya ada mewek. Kalau
ndak cukup basah, nanti hasilnya masih terlihat kering, kurang dagingnya, akhirnya kurang maksimal kinclongnya, terpaksa harus di flow coat untuk menutupi kurang rapinya hasil kerjaan kita. Jadi ini yang mendasari kami menyampaikan bahwa ya istilahnya gitu, kita memang butuh untuk menyatu dengan apa yang kita pakai. Kita butuh penjiwaan yang cukup bagus dengan alat yang kita pakai biar bisa tetap pede, enjoy waktu kita kerja dan hasilnya tetap bisa maksimal dengan efisiensi yang cukup bagus, baik efisien di bahan baku, tenaga dan juga waktu saat kita aplikasi. Hasilnya teman-teman lihat seperti yang tampil di layar kaca saat ini. 2 kali tembak, 2 lapis yang kita jalani sudah cukup menghasilkan ya lapisan clear coat yang versi kami sudah layak untuk dibanggakan. Yo siti akeh wis pantes lah kalau kali ini aku ngerosting lek gembili, ngono lho Besti. Dia nanti pasti mikir, kurang ajar, kita bakal balas dendam. Dan setelah panel ini umur 1 mingguan lebih, kita tetap dapat hasil yang seperti teman-teman lihat kali ini. Kenapa ini kita tampilkan seperti ini? Karena ada proses flow coat yang bakal kita jalani. Kenapa harus di flow coat? Padahal hasil tembakannya sudah cukup cakep. Clear coatnya ndak sampai ngedrop. Kemudian dia tidak terlihat ada gejala mulau dan lain sebagainya. Padahal sudah umur 1 mingguan dengan tanpa dipoles. Karena memang di kerjaan kali ini yang punya kendaraan menginginkan ada proses flow coat. Nanti proses flow coatnya seperti apa, persiapannya seperti apa, kita bakal mengusahakan untuk bisa cerita lewat video selanjutnya. Sementara sekian dulu ya Besti acara sharing dan roasting kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Untuk lek gembili, silahkan keluarkan semua yang kamu bisa. Oke, jumpa lagi di next kesempatan. Semoga pada sehat walafiat jasmani rohaninya, lancar segala urusan, diberikan rizki yang berkah, halal dan umur yang manfaat. Assalamualaikum.